Ya. Terima kasih anak-anak, pagi ini kita bisa bertemu lagi. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Mas Revan, berdoa dulu. Ya, terima kasih Mas Revan ya sudah memimpin berdoa. Ya, semoga besok Mas Revan juga bisa jadi pemimpin yang baik ya untuk diri sendiri maupun untuk orang lain ya. Hari ini nanti kita akan belajar muatan pelajaran IPS dan SPDP ya. IPS-nya anak-anak akan belajar tentang ciri khusus hewan berdasarkan karakteristik tempat hidupnya, olahraga, membantu orang tua, dan sebagainya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui melihat video makhluk hidup dan lingkungannya, peserta didik mampu menganalisa karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka dengan benar. Ini Pak Guru punya boneka anak-anak. Ini bisa dilihat. Ini apa? Ayam. Siapa yang pernah melihat burung hantu? Di mana? Oh, di pasar burung. Iya, suka ke pasar ya. Mesti mencari merpati itu. Ya, burung hantu ini adalah burung sahabatnya petani ya. Burung sahabatnya petani. Ya, jadi dia membantu petani kalau ada di sawah jangan ditangkap. Dia membantu petani untuk memakan tikus-tikus yang ada di sawah. Anak-anak pernah melihat unta? Pernah? Di mana Mas Rizkian melihat untanya? Oh, di Bonbin. Ya, di Bonbin ada unta ya. Pak Guru punya pertanyaan ya. Unta itu hidupnya di mana anak-anak? Iya, pinter, di gurun pasir. Di gurun pasir itu panas atau sejuk? Panas. Banyak air apa tidak? Tidak ya, jadi di gurun itu kering, jarang air, isinya cuma pasir dan panas. Nah, pertanyaannya Pak Guru ya, kenapa unta kok bisa hidup di gurun pasir? Dan ketika dia sedang jalan itu dia bisa 1 minggu, 2 minggu tidak minum. Tidak minum, tidak makan, tetapi unta masih bisa hidup. Nah, kenapa unta bisa hidup? Ya, tidak usah dijawab sekarang ya, jawabnya nanti. Sekarang kita lihat video bersama-sama ya. Hari ini kita akan membahas tentang hewan dan karakteristik tempat hidupnya yang terdapat pada tema 3, subtema 2, pembelajaran 5. Selamat menyaksikan. Tahukah kamu tempat hidup hewan dibedakan menjadi berapa? Setelah anak-anak lihat video tadi, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Siapa? Yo, tanya apa? Tadi anak-anak dengar bandeng hidup di air payau. Iya apa tidak? Iya. Air payau itu apa? Yo, siapa yang tahu? Asin. Lah bedanya sama air laut apa? Kalau air payau itu asin. Ya. Bedanya itu air payau itu campuran antara air tawar dan air laut. Jadi kalau anak-anak pergi ke tambak, ada yang pernah ke tambak? Di pinggir pantai? Iya. Tambak itu termasuk air payau. Kenapa? Karena tambak itu campuran dari air tawar yang mengalir dari sungai, kemudian bertemu dengan air laut, jadi bercampur. Ya, sehingga air payau itu rasanya juga asin, tetapi tidak seasin air laut. Yang pertama ayam. Ayam adalah hewan yang hidup di darat. Bebek juga di darat. Kucing di darat. Ikan di air. Nah, sekarang kalau cacing tadi di mana anak-anak? Di dalam tanah, betul. Kalau ikan badut tadi di air apa anak-anak? Bukan payau ya, air lah, laut. Yang di air payau itu ikan bandeng. Oh, kita lanjutkan. Ini adalah cicak. Nah, cicaknya sedang bermain bola ya. Oh, cicak, betul. Cicak mempunyai perekat pada kakinya sehingga anak-anak bisa melihat kalau ada cicak bisa nempel di dinding, nempel di langit-langit rumah, yaitu karena kakinya ada perekat. Nah, perekatnya itu gunanya ketika tidak berjalan di dinding dia tidak jatuh. Nah, ini hewan apa anak-anak ini?
bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda-benda di sekitarnya. Nah, anak-anak bisa lihat ya. Di sini ada contoh soal ya, kita latihan bersama-sama ya. Nomor 1, nah ini pertanyaan yang tadi yang pertama kali Pak Guru tadi menyampaikan di awal. Mengapa unta bisa bertahan hidup di gurun pasir yang kering dan tandus? Tidak ada yang tahu? Belum. Oh belum. Oh belum. Kalau belum kita lihat jawabannya. Nah, karena unta memiliki punuk. Punuk itu bendukannya loh, anak-anak, yang ada di punggungnya itu loh. Iya, punuk yang terdapat lemak sebagai cadangan makanan. Sekarang ini ada soal nomor 1. Jelaskan untuk apa bunglon mengubah warna kulitnya. Yang kedua, apakah cumi-cumi bisa dipelihara di akuarium bersama-sama dengan ikan mas? Mengapa? Jelaskan alasanmu. Yang ketiga, jelaskan bagaimana fungsi bantalan pada telapak kaki kucing. Yang pertama, agar tidak terlihat ya, jadi berubah warna itu agar tidak terlihat sehingga bisa melindungi diri dari pemangsanya dan juga untuk mencari makan. Secara umum, apresiasi seni bisa diartikan sebagai kesadaran menilai melalui cara menghayati suatu karya seni. Nah, di grup WA sudah Pak Guru share, dilihat ya di WA ya, ada hasil karya dari teman-temanmu. Nah, ada hasil karya dari teman-temanmu. Kamu lihat, ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Pilih salah satu hasil karya temanmu yang menurutmu bagus. Hasilnya sudah Guru bagikan ya. Ada bermacam-macam. Nanti kamu juga sebutkan itu karyanya siapa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nanti anak-anak bacakan satu-satu setelah ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Kalau sudah, berarti nanti dikirimkan saja di WA ya, dikirimkan di grup ya, tidak di WA-nya Pak Guru tapi di grup kelas ya. Jelas ya? Tadi kita sudah belajar dari awal tadi, belajar tentang karakteristik tempat hidup hewan ya. Ada hewan yang hidup di mana anak-anak? Di darat, ya ada hewan yang hidup di air, ada hewan yang hidup di dua alam, ya, ada hewan yang hidup di dalam tanah dan sebagainya. Pak Guru harap apa yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat bagi kita ya. Bermanfaat bagi kalian ya, bisa bertambah ilmunya. Bukunya dibuka-buka, dibaca-baca ya, dilihat videonya. Nanti setelah pembelajaran ini selesai, nanti Pak Guru akan membagikan link soal yang kamu kerjakan nanti di Google Form ya. Pelajaran pada pagi hari ini kita akhiri ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita. Kalian tetap di rumah belajar dengan tekun ya. Buku-bukunya dibaca, meskipun di rumah kalian harus tetap belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, tidak usah berpergian jika tidak ada perlu yang penting ya, apalagi ke tempat-tempat yang ramai berkerumun dan sebagainya. Kemana-mana selalu memakai masker ya. Mas Rangga dipimpin berdoa lagi. Ya, terima kasih Mas Rangga ya. Terima kasih anak-anak sudah bergabung dengan Pak Guru pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.